untuk memulai dengan doa cewek aja deh. Michelle Aime mau ya berdoa ya? Oke, Kak. Oke, thank you Michelle Aime. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Zoom gereja ini Tuhan, agar Zoom ini lancar Tuhan dan koneksi tidak terputus-putus ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you sekali lagi untuk Michelle Aime. Silakan Kak. Oke, wah, shalom semuanya. Ya, kami juga senang loh kalau hari Minggu ketemu teman-teman di sini. Kita bisa sama-sama sharing cerita-cerita yang lihat wajah kalian semua happy-happy ya. Thank you sudah mau datang. Nah, hari ini judulnya kita yang minggu ini ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang sudah baca nggak kemarin itu brosurnya? Judulnya apa? Ayo. Glow in the Dark. Iya, benar sekali. Wah, ayo yang bisa bahasa Inggris. Glow in the dark itu artinya apa ya? Sinar dalam kegelapan. Waduh, benar sekali ya. Glow in the dark itu artinya kita itu bersinar di dalam kegelapan. Kalau mau nyalain lampu tuh di tempat yang gelap, bukan nyalain lampu di bawah matahari. Ya percuma. Nah, hari ini itu kita mau belajar jadi terang juga. Terang buat siapa? Buat semua orang, bukan cuma buat orang yang kenal Tuhan Yesus, tapi buat semua orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, orang-orang yang lagi sedih, susah. Wah, karena apa? Karena Tuhan Yesus itu terang, jadi kita juga harus jadi terang, oke? Nah, kan kita ini sudah 2 tahun ya, hampiran ya, online terus. Nah, hari ini Kak Vina mau bawain puji-pujiannya itu pakai grup band. Waduh, siapa yang tahu yang sekarang lagi booming itu kan kayak metaverse itu loh. Ada yang tahu metaverse nggak? VR ya Kak? Apa? Metaverse. Tahu ya. Tapi ini belum sekeren metaverse ya. Tapi kita kan sambil lihat grup band gitu loh. Jadi kan kita bisa lebih sukacita gitu. Oke. Ini mungkin lagunya baru ya buat kalian. Tapi kita mau belajar sama-sama. Oke. Seperti tadi Kak Vina bilang, Tuhan Yesus itu terangnya kita. Jadi kita juga harus bersinar juga. Oke. Lagunya ini judulnya Bersinar. Oke. Nah, kita mau nyanyi sama-sama ya. Sebentar. Oke. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya, kita bersinar untuk memuliakan nama-Mu. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa semesta memuja. Hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu, Kita ulangi dari awal. karya salib-Mu membukakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa. Luar biasa
saksi sama seperti Kristus yang telah bercahaya dalam kita. Haleluya. Nah, benar sekali ya, Tuhan Yesus sudah bercahaya dalam diri kita. Kita juga harus bercahaya buat orang-orang di sekitar kita. Oke, kita mau seperti lagu ini. Bersinar seperti bintang-bintang di dalam kegelapan. Oke, yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama katakan. Semesta memuja, semesta memuja. Hatiku menyembah. Semuanya siap. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang. Sekali lagi katakan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau bersinar buat Tuhan Yesus. Teman-teman, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Hari ini kita menyembah Tuhan juga ya. Kenapa kita harus sembah Tuhan? Oh, Tuhan itu baik. Kita harus mengucap syukur untuk semuanya. Coba teman-teman pegang hidungnya. Pegang hidungnya. Tolong dipencet sebentar. Ada yang kuat berapa lama? Ada yang kuat sampai 1 menit? Bisa? Nggak ada ya? Kita dapat menghirup udara. Nah, berkat dari Kak, Tuhan. kalau misalnya aku tutup gitu, biasanya kalau nggak napas dari keluarin napas Kalau dari berenang mulut. ya? Oh, kalau berenang ya, kalau berenang, nah, tahan napas dulu. Oke, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, kita sudah diberi udara, kita sudah diberi roh yang hidup. Roh kita dihidupkan sama Tuhan. Tadi pujiannya bilang, roh Tuhan ada di dalamku, aku kuat dan perkasa. Wah, ada Roh Kudus loh teman-teman. Di dalam tubuh kita ada Roh Kudus, luar biasa ya. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita mengucap syukur. Yuk kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga kami boleh berbagi kasih itu kepada orang lain. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan meninggikan nama Engkau, kami akan Kau menyembah. hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami ada karena Kau kemurahan-Mu, Tuhan. rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih untuk masa depan kami, Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, Lebih segala pemimpinnya ya Tuhan. Sehingga Kamu itu ucap menjadikan anak itu.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati setiap kasih detik demi detik dalam hidup kami. Engkau sudah berkorban di kayu salib untuk kemenangan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ini Tuhan. Hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada roh kami supaya roh kami menjadi roh yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bercanda banget. Oke, yuk. Kenapa Kak Dina bilang 3 jam, tapi kan jam 11 sampai 12.30. Bercanda Kenneth. Padahal yang benar malah 5 jam. Kamu nanti sore baru bisa selesai Zoom-nya. Jadi kuatkanlah hatimu, ya. Makan yang banyak setelah itu. Oke, Kak Dina mau sharing tentang firman-Nya apa hari ini? Oh, udah jelas tuh. Glow in the dark. Oke. Nah, teman-teman, karena kita bicara tentang glow in the dark. Wait. Gimana sih caranya nih ya? Nah, bentar ya. Oke. Nah, menurut kalian glow in the dark itu apa sih? Kayak kalau ada kesalahan, terus itu
diganti, kegelapan. kayak digantiin. Bersinar dalam gelap. Oke. Kenneth bilang kalau ada yang salah itu kayak digantiin gitu ya, istilahnya kayak berubah gitu. Oke, ada yang tadi siapa ya yang bilang bersinar dalam kegelapan? Saya Man, Tommy. Oh, Saya Tommy. nonton. So nice. Iya, tadi ada beberapa teman-teman yang jawab. It's good, friends. Oke. Nah, ada yang pernah tahu gambar ini? Ada yang tahu? Mungkin lagi di mall, Kurang tahu tahu, barang ini? Kurang tahu. Barangnya sih kecil ya. Itu di mallnya Barangnya- Korea mungkin Kak Dina. Iya. Tulisan Barangnya Korea. tuh, iya karena ada ini bukan tulisannya India Kenneth, bukan ya? Udah berubah ya sekarang ya. Jepang. Oke, barangnya botolnya kecil sih Kak. Emang dia bisa apa sih? Gitu. Bisa di glow in the dark. Iya tak. Oke, kita lihat ya apa yang bisa dilakukan oleh barang kecil ini. Nah, widih, menurut kalian lihat ini gimana sih? Keren bingit? Iya, Pernah? keren banget. Iya. Keren banget ya. Punya nggak kayak entah kayak gini kaos nih Aku ada satu. ya? Bener. Sama Kak Dina dulu waktu itu Kak Dina inget banget SMP punya kaos glow in the dark. Zaman dulu loh ya, nggak kayak sekarang kan mungkin kalian wah lihat sampai kayak bisa dijadi apa namanya itu Kak Vina yang ada balon-balon namanya Apa? itu loh yang kayak gini gambar yang ada di pohon balon-balon gini nih apa ya namanya Itu aku pernah lihat. apa ya pemandangan ya hiasan ya something like that lah ya itu kan keren banget gitu. Yang itu loh Kak, yang stick yang bisa kalau ditekuk itu bisa langsung nyala. Nah, bener pinter banget. Dulu kalau Kak Dina itu punya satu kaos warna hitam, terus gambarnya itu Casper. Nggak tahu kalian itu tahu nggak ya film kartun Casper, Glow in the Dark. Jadi Kak Dina itu yang dibeliin kaos itu zaman dulu ya, itu kan jarang, keren banget. Karena Kak Dina nggak punya banyak baju waktu itu, jadi itu aja kadang yang sering dipakai. Bukan karena apa, karena nggak ada baju lain gitu. Jadi Kak Dina itu kadang di tempat gelap gitu kan, wah terang gitu. Seseneng itu gitu loh. Jadi kayak kita lihat sesuatu yang kita di tempat gelap terus habis itu ada sesuatu yang terang. Itu kan seneng banget kalau Kak Dina kayak seneng banget. Ih keren loh, kaos ini bisa terang loh di tempat gelap. Jadi kayak masuk ke kamar dimatiin lampunya Kak Dina lihat-lihat sendiri gitu. Lucu banget gitu. Nah, tapi perkembangan zaman now lihat ada yang ini banyak gambar sebenarnya ya, tapi Kak Dina pilih aja beberapa. Ada yang shoes in the dark coba. Jadi sepatunya itu nyala di tempat gelap. Terus ini ada ini sepanjang jalan orang ini jalan, wah kanan kirinya itu terangnya itu kayak beda aja gitu, serasa kayak di planet nggak sih, kayak serasa gimana gitu. Nah ini kalau kalian pernah di Betani beberapa tahun yang lalu kita ada yang namanya panggung boneka ya kan, terus lampunya dimatiin, terus kakak-kakak sekolah minggunya tuh ngedance, yang kelihatan itu ininya doang ya kan. Terus Kak Vina sempat ikutin nggak ini? Sempat ngedance-nya nggak ini? Oh, enggak. Itu Natal terakhir sebelum pandemi. Gitu ya. Oh, atau ini mungkin Kak Arif ini. Ini sebelah sini Kak Arif mungkin ya. Ada pakai kacamata kayak Kak Arif. Nah, terus ada ini loh muka, lihat. Wah, jadinya kan sesuatu yang tadinya kayak ini, baju. Perempuan ini pakai baju biasa aja, tapi begitu jadi kayak gini, wah keren banget ya bajunya. Nah, ini ada anak dan mamanya. Sampai sekaos kakinya coba, kaos kakinya itu glow in the dark banget gitu kan. Jadi nih sebelahnya dia kayak lorong gitu, gelap, dia jalan di sini jadi terang kayaknya ya. Nah, habis gitu, nah tapi kita pengen tahu apa sih glow in the dark itu?
glow in the dark itu kalau dari Kak Dina searching, Kak Dina dari bahasa bakunya, kalau kita tadi kan ada yang pintar-pintar tuh, oh ya terang di tempat gelap, bersinar di tempat gelap, ya kayak gitu-gitu ya. Tapi di sini adalah Kak Dina minta tolong Nathan deh baca apa itu glow in the dark. Glow in the dark adalah sebutan yang paling dikenal. Glow in the dark diartikan sebagai cahaya yang nyala atau berpandarnya cahaya tanpa adanya energi listrik secara langsung. Cahaya yang terlihat tidak selalu silau, makanya lebih cocok disebut berpendar karena cahayanya terlihat lembut. Oke, jadi teman-teman, glow in the dark sendiri itu kan udah dibilang di situ nggak ada energi listrik. Kalian bisa bayangin kan, kalau misalkan si ini tadi, ini dikasih listrik sama colokan gitu, dia bergerak terus ada colokannya listrik, bahaya nggak? Bahaya, yang ada bisa kesetrum gini-gini ya kan. Tadi dibacain sama Nathan adalah sesuatu cahaya yang berpendar tapi tidak ada kayak sumber listriknya di situ. Lantas Kak, gimana dia bisa nyala ya? Nah, apa sumber tenaga itu, apa sumber dari cahaya itu agar dia itu bisa nyala di tempat gelap? Bisa Kak Dina minta tolong bacain deh, tadi cowok sekarang Kak Dina minta Nicole deh. Glow in the Nicole? dark. Ya. Sehingga glow in the dark bertenaga dan ketika gelap glow in the dark akan kelihatan berpendar cahaya. Proses disinarin ini dikenal juga sebutan recharge. Oke, teman-teman. Jadi ternyata glow in the dark itu memang Kak Dina waktu punya kaos yang tadi Kak Dina cerita, itu nggak bisa nyala dengan bagus. Kalau ternyata itu kayak habis dilipat gitu kan, habis disetrika, apa kan taruh di kamar, habis itu di lemari, habis itu Kak Dina pakai, itu nggak bisa langsung nyala memang. Jadi kayak sinarnya itu kurang gitu loh. Jadi gimana dong? Itu tuh harus kayak itu tadi di recharge. Jadi dia itu harus pas itu buat nyala udah langsung di center pakai itu center agak lama habis itu langsung ditaruh di kegelapan. Benar. Jadi thank you Vanessa. Jadi itu tuh kayak barang-barang yang glow in the dark tadi itu harus dikasih sinar dulu gitu agar dia ini bisa nanti itu berdampak baru kelihatan nyalanya karena dia kayak mendapat sinar itu dulu, mendapat cahaya itu dulu. Jadi kayak ibaratnya handphone kayak dicas gitu loh. Tapi ini kan bukan handphone, ini ada dia membutuhkan sinar lain, bisa pakai sinar matahari, lampu, UV yang dengan yang memancarkan sinar lah. Jadi kayak mungkin diserap sinarnya itu oleh barang glow in the dark itu. Nah, setelah disinarin dan bercahaya, apakah sudah tidak bisa digunakan kembali? Menurut kalian barang-barang glow in the dark tadi itu bisa digunakan lagi nggak? Atau sekali aja pakai langsung buang? Bisa digunakan. Bisa digunakan ya? Oke. Beli pakai. Kita lihat. Nah, Kenneth bisa bantu baca? Setelah Setelah disinarin dan bercahaya, apakah sudah tidak bisa digunakan kembali? Apa hanya satu kali pakai? Tidak, siklus disinarin dan bercahaya bisa dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang selama 170 tahun masa pakai pengemen glow in the dark. Yes. Jadi teman-teman, barang-barang glow in the dark itu tadi itu tidak satu kali pakai ya. Jadi kalau udah kayak tadi bajunya Kak Dina habis dipakai, oh nyala. Setelah itu dicuci, dipakai lagi bisa, disinarin lagi caranya dulu ya. Habis itu baru sinar itu nyala secara
terang banget. Nah, sekarang Kak Dina coba minta tolong Matthew baca. Kelihatan nggak Matthew? Iya Kak. Apakah arti saya sinari pas siang hari? Glow in the dark akan efektif sampai malam. Oke, coba baca ini Matthew. Glow in the dark langsung memancarkan tenaga ketika di-charge dengan sinar. Sehingga glow in the dark paling maksimal adalah kondisi 0,01 detik sesudah di-charge karena cahayanya paling terang. Oke, ya. Kemudian Kak Dina minta tolong siapa di sini ya? Evan baca. Apakah intensitas cahaya glow in the dark akan terus-menerus sama? Tidak. Lanjut. Intensitas cahaya glow in the dark akan menurun seiring waktu. Perubahan ini bisa dilihat dari menit ke menit. Sehingga glow in the dark paling maksimal adalah kondisi 0,01 detik sesudah di-charge karena cahayanya paling terang. Oke, teman-teman. Nah, kenapa sih Kak Dina ngomongin ini, teman-teman? Glow in the dark sendiri. Kalian tadi sudah ngomong bahwa dia itu kayak cahaya, Kak, di tengah kegelapan. Nah, Kak Dina, Tuhan Yesus maksudnya berharap kita tuh diciptakan, barang ini diciptakan dengan punya maksud, yaitu ada buat baju. Oh, barang ini diciptakan oleh manusia untuk keindahan aksesoris. Oh, manusia membuat, waduh, punya ide lagi. Kayaknya bagus kalau dipajang jadi etalase yang ini party. Wah, anniversary sekarang ada yang pakai acara-acara glow in the dark. Nah, sumber dari kalau kita tadi dijelaskan kalau glow in the dark sendiri, sumber tenaganya itu adalah cahaya. Dia harus disinari dulu, baru dia kayak nyerap cahaya itu, kemudian dia bisa memancarkan cahaya itu terang. Nah, tapi bagaimana dengan kita yang diharapkan Tuhan Yesus ini jadi terang dimanapun kita berada, itu gimana Kak Dina? Kalau kita sumber cahayanya kita ini adalah Tuhan Yesus. Kita ini bisa menyerap apa yang Tuhan Yesus minta kita teladani, bagaimana Tuhan Yesus bersikap, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pada saat dia dihina, dianiaya, dimaki-maki, itu seperti apa sih? Kekuatannya seperti apa? Tuhan kasih Roh Kudus itu untuk memberikan kita kekuatan cahaya itu loh, agar kita ini, keberadaan kita ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. That's why kita ini perlu yang namanya nempel sama Tuhan Yesus. Kita serap kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita minta hikmat dari Tuhan Yesus, agar apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi dampak berkat bagi orang sekitar kita. Kita lihat kan orang-orang yang pakai glow in the dark tadi kan keren kan? Tadi ada yang bilang, oh keren banget Kak, ini Kak, segala macam. That's why kalau kita itu bisa menjadi seperti glow in the dark tadi. Kita layaknya lilin-lilin yang bercahaya tadi. Kita cahaya yang ada di bajunya orang-orang yang gelap tadi. Itu keren banget. Lalu apakah kita ini hanya bisa dipakai satu kali, atau kita ini harus melakukan kebaikan atau kebenaran atau terang itu hanya sekali-sekali aja Kak? Setelah itu ya udah ganti anak lain? No. Tuhan kasih kita yang namanya Roh Kudus terus menemani kita. Itu seperti charge-nya kita untuk terus-menerus pada saat kita merasa bahwa Tuhan, aku perlu hikmat ini. Tuhan, aku kok lelah ya. Tuhan, aku kok gini ya Tuhan. Kasih aku hikmat, kasih aku kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan hal-hal yang benar. Lantas apa? Ya kita baca firman, kita doa. Itu seperti dicas terus-menerus. Tuhan sendiri itu adalah sumber terang ya kan? Apa adalah jalan, kebenaran, terang, dengan pelita.
Tuhan Yesus itu adalah pelita, Tuhan Yesus adalah terang, Tuhan Yesus adalah hidup, gitu kan. Bagaimana kalau barang-barang glow in the dark itu bisa nyala kalau tidak ada istilahnya sumber energi itu tadi. Kalau sumber energinya mungkin yang ini listrik, tapi kalau in the dark-nya itu mungkin adalah di cahaya UV atau yang lain. Nah, begitu juga kita ini butuh yang namanya Tuhan Yesus agar sinar kita ini terus-terus menyala. Tidak hanya sekali tampil, waduh aku ini melayani Tuhan, setelah itu hilang. Kayaknya kemana ya? Kemana habis pelayanan kok hilang? Si Nicole kemana ya? Atara kemana ya? Matthew kemana ya? Habis itu kayak nggak ada. Habis kemarin melakukan kebaikan, kok sekarang nggak ada ya? No. That's why karena apa? Bosan soalnya Kak, aku capek loh, aku ini. Makanya itu yang kita butuh Tuhan Yesus sebagai sumber terang kita, teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, terangnya kita ini, glow-nya kita ini kalau zaman now itu ada, kamu glowing banget gitu kan. Orang mengejar-ngejar, mungkin mama-mama kalian atau apa yang di TV, ya nah ini glowing banget sih, aduh kulitnya itu glowing banget, itu yang sedang dicari. Nah begitu juga dengan kita ini loh, banyak orang di sekitar kita itu membutuhkan glowingnya kita. Dengan cara bagaimana Kak Dina? Banyak sekali. Nanti kita lihat ya. Apa sih ini Kak Dina jadi ketutup juga. Apa Kak Vina bisa tolong dibacain? Apakah artinya saya sinarin panas pas siang hari? Loh ini sudah dibacain. Ketutup sama soft skill. Aku nge-back memang. Nah, di cas itu, di sini dikatakan casnya 0,01 detik itu harus langsung dilakukan. Ibaratnya gini, pada saat kita itu sudah baca firman, wah itu kayak dengerin firman, kita dengerin lagu rohani, waduh udah rohana sekali gitu kan ya, sampai iblis saja bergetar, kita nangis, kita dengerin firman, waduh Kak Dina aku terberkati, Kak Vina, Kak Arif aku terberkati. Tapi tidak yang kita lakukan setelah baca firman, tutup buku, tutup Alkitab, atau setelah selesai Zoom, ya udah tiduran aja deh. Padahal firmannya habis kita harus bantu orang tua. Begitu mama manggil, Matthew, minta tolong Matthew. Mama aku kan lagi main game. Nah, Minta seperti tolong apa, Kak? tolong benerin genteng gitu gimana Matthew? Bisa. Jadi yang kita harus lakukan apa? Ya langsung, jangan tunda. Seperti orang Samaria membantu, dia melakukan kebaikan. Itu ada orang kan ya, habis dirampok, habis dia mengalami kecelakaan. Orang Samaria tidak menunggu, bisa aja deh ya aku bantu, aku soalnya lagi sibuk. Langsung kalau kalian menyerap apa yang kalian dapat dari firman itu, apa yang kalian dapat dari kakak-kakak, apa yang kalian dapat dari kebenaran-kebenaran firman itu, ya lakukan, nggak ada yang katanya lakukan kebaikan, baiknya besok aja ya Tuhan ya, nggak usah bohongnya besok aja ya, soalnya kalau aku jujur sekarang itu aduh ampun deh Tuhan, nanti aku dimarahin mamaku. Nggak bisa seperti itu ya. Oke, dan glow in the dark itu terus menerus. Jadi artinya apa? Kalian jadi anak baik, kalian jadi anak terang, tidak hanya di gereja aja, pas lagi di gereja aja. Tapi setelah pulang dari gereja atau setelah selesai nge-Zoom, waduh wes, mulai nakal jadi anak nakal lagi. No, jadi harus terus-menerus. Yuk kita lihat bagaimana sih Tuhan Yesus itu jadi panutan kita. Jadi kita ini kan harus seperti Tuhan Yesus. Kak Dina itu Kak manusia itu kan nggak sempurna Kak Dina, jadi ya nggak apa-apa lah, nggak kayak Tuhan Yesus banget. Jangan mau dibohongi sama iblis ya, karena nanti iblis bilang nggak apa-apa deh, salah-salah sedikit nggak apa kok, dosa-dosa dikit nggak apa-apa, bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Sebentar. Aduh, ini kenapa sih? Maaf, Kak Vina sebentar. Oke.
Oke, lagi nunggu Kak Dina, kita ngobrol bentar. Tadi di chat itu Vanessa ada bilang kalau misalnya mau diawetin warnanya biar nggak hilang itu harus dimasukin ke dalam freezer. Ternyata bener loh. Dulu tuh Kak Vina itu juga waktu biasanya itu ya, kalian pakai glowing stick itu kapan biasanya? Waktu acara apa? Kalau Kak Vina dulu waktu acara Happy New Year. Nah, itu kan pakai glowing stick itu. Tapi memang benar loh kalau ditaruh di dalam freezer tuh bisa lebih awet loh. Vanessa keren. Oke, ini ada Kak Dina. Maaf ya ampun daripada teriakan kakak gitu sih Kak Dina harus terima dulu nggak ada orang di rumah soalnya. Oke, maaf ya, lanjut. Oke, jadi kalau Iblis ngomong nih, udah nggak apa-apa, nggak usah bohongnya sekarang dikit-dikit nggak apa-apa. No, teman-teman, jangan mau dibohongi oleh iblis ya. Jadi kita itu harus benar-benar serupa sama Tuhan Yesus. Nggak mampu, iya nggak mampu kalau mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya kita diminta untuk nempel sama terangnya kita. Kita nempel sama sumber energi kita. Kita nempel sama Tuhan Yesus. Biar apa? Kita dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman. Nah, contohnya apa sih Kak Dina kehidupan sehari-hari? Banyak. Nggak usah yang kalian jadi Superman, kekuatan apa untuk bisa membantu banyak orang. Glow in the dark itu makna arti lainnya itu adalah apa sih? Kita ini bisa jadi berkat loh buat setiap orang. Dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjadikan kebenaran Tuhan Yesus, terangnya kita ini kayak gaya hidup. Jangan hanya di rumah aja baik, kalau ada mama papa pula. Baiknya terangnya hanya di dalam gereja, tapi sama sopir, sama pembantu, sama orang lain, waduh, itu ya setan aja sampai minder gitu loh dengan nakalnya kita, itu jangan sampai. Jadi di mana Kak Dina? Ya di mana aja. Dimanapun kita berada, kita itu bisa jadi terang. Lihat Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus dimanapun dan apapun, itu menyukakan banyak orang. Seperti kalian bilang, glow in the dark itu keren banget. Dimanapun dia akan menjadi indah. Begitu juga dengan gaya hidupnya orang Kristen yang kita coba seperti Tuhan Yesus. Lihat, kedatangan Tuhan Yesus membawa sukacita kepada pegawai istana saat Tuhan menyembuhkan anak pegawai swasta. Pegawai swasta, kok pegawai swasta nih Kak Dina ngetiknya? Pegawai istana. Pegawai istana, maaf ya, mungkin sudah subuh ngetiknya. Di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54, itu kalian bisa baca sendiri ya, karena Kak Dina iniin waktu. Itu diceritakan kan pada saat Tuhan Yesus dari Kana ya menuju Galilea itu, terus si pegawai istana itu anaknya kan sakit nih di rumah. Dia jalan, dia menemui Tuhan Yesus, karena dia tahu satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan anaknya adalah Tuhan Yesus. Wow, seneng nggak sih kalau keberadaan kita ini kayak gitu dinanti-nantikan. Kalau ada Evan, pasti seru banget. Jadi kita harus bawa Evan datang ke acara kita. Kalau ada Matthew, wah suasananya itu jadi hidup banget. Jadi kita harus undang Matthew. Nah kan senang. Kalau ada Nicole, kalau ada Vanessa, kalau ada Gabriela, kalau ada Kenneth, itu tuh kayak seru banget gitu loh. Mereka tuh bikin acara-acara yang ini tuh jadi kayak seru banget. Nah lihat. Sampai orang dari jauh, aku pokoknya kangen deh sama Nicole, aku kangen sama Vanessa, aku kok pengen ya ketemu sama Tommy, aku pengen ketemu Nathan, aku tuh pengen ketemu Fiona, karena kalau ada mereka itu sukacitaku itu ada gitu loh. Aku sedih, walaupun jauh deh, dia di Surabaya, aku mau datang ke sana. Karena apa? Ada kerinduan untuk menemui sukacita itu. Nah, jangan sampai orang itu sama kita, aduh ada Kenneth, aduh ada Matthew, aduh. Nanti ini acaranya jadi kacau. Enak nggak dibuat kayak gitu teman-teman? Jadi orang-orang yang tidak menyenangkan orang lain itu senang nggak? Nggak enak. Ya toh?
Tapi paling senang kan, aduh ada anak ini, seru banget. Itu juga keberadaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus keberadaannya itu dinanti-nantikan. Sampai dicari. Walaupun Tuhan Yesus lagi di mana, lihat pegawai istana ini ngejar. Dulu apalagi mungkin ya paling banter adanya kuda. Nggak ada pesawat. Jadi dia bisa ngikutin atau nyari Tuhan Yesus itu berhari-hari. Tapi itu yang dilakukan oleh pegawai istana. Saking apa? Saking pengennya untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ingin menemukan mujizat itu. Dia ingin menemukan terangnya itu. Ya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, ini bercerita tentang Tuhan berbicara dengan perempuan Samaria. Sedikit Kak Dina, pasti beberapa juga tahu, tapi sedikit Kak Dina kasih tahu, orang Samaria itu dianggap sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu kayak golongan orang-orang yang apa sih gitu loh, yang nggak baik, yang nggak sesuai dengan kebenaran mungkin paradigmanya, orang-orang yang sekelompok atau komunitas atau bangsa yang ibaratnya bahasanya orang Yahudi itu yang bebal, yang berdosa kayak gitu-gitu. Tapi begitu juga orang Samaria itu agak gimana gitu ya dengan orang Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus itu kan disebut yaitu tadi raja orang Yahudi. Tapi keberadaan Tuhan Yesus ini membawa suasana yang beda di Samaria. Membawa sukacita yang beda di Samaria. Sampai orang Samaria yang dulunya juga gedek gitu ya, istilahnya kayak nggak suka sama orang Yahudi. Baru ketemu sama Tuhan Yesus itu seneng. Sampai yang ada Tuhan Yesus disuruh nginep loh. Ibaratnya gini, aduh aku tuh seneng loh kalau ada Tommy ini Tom, nginep aja ya ke rumahku ya, nginep aja ya, please. Itu kalau kita seneng sama orang kan bawaannya mau bergaul terus seperti itu kan, pengen dia atau dia tetap bareng kita. Coba kalau orang itu nggak nyenengin, duh kapan sih anak ini pulang, ya ampun kapan sih tamu ini pulang, itu nggak Matthew? Kalau orangnya nggak menyenangkan, Matthew pengennya orang ini cepat pulang ya, kalau bertamu. Nah, tapi kalau orang ini menyenangkan, bikin happy Matthew pasti berharap pengennya tinggal lama ya. Iya. Jadi teman. Nah, begitu juga keberadaan kita, seperti keberadaan Tuhan Yesus itu yang membawa sukacita buat orang Samaria. Ini bikin Tuhan Yesus, ayolah tinggal di kita, sama kita ya Tuhan Yesus. Dan dari situ banyak orang Samaria percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Banyak orang terberkati dengan adanya Tuhan Yesus. Next, Matius 15 ayat 32 dan Matius 14 ayat 13. Matius 14 ayat 13 sampai 21 itu bercerita tentang Tuhan Yesus memberikan 4.000 makan orang dan 5.000 2 ikan yang 5.000 2 ikan, 5 roti 2 ikan pada orang. Nah, jadi berkat. Mungkin ya ada orang yang Tuhan kasih glow-nya, Tuhan kasih berkatnya, Tuhan kasih talentanya itu adalah misalkan punya berkat lebih, bawa bekal di sekolah. Tapi kalau zaman sekarang jangan gampang sharing makanan deh, pandemi jadi susah banget. Tapi kalau kalian tahu ada orang yang membutuhkan, oh aku punya berkat ini, anak ini kok nggak punya snack ya, yang berbungkus ya sekarang pandemi ya. Jangan gampang berbagi yang pokoknya nggak prokes gitulah ya, kalian tahu maksudnya Kak Dina ya, itu dibagi. Wah, itu juga jadi berkat loh. Itu seperti layaknya Tuhan Yesus memberikan makan pada orang-orang yang membutuhkan, yang kelaparan. Kalian punya berkat lebih ya kalian bagi. Kalau ada anak yang nggak punya mainan, ya kalau kalian mainannya berlebih, nggak ada salahnya berbagi. Itu buat anak itu sukacita. Waktu itu Kak Dina lagi pergi sama anak-anaknya Kak Dina. Terus anak-anaknya Kak Dina lagi di mobil gitu kan. Terus ada anak itu di luar mobil tuh kasihan banget tuh gitu loh teman-teman. Kayak pokoknya kasihan lah ya. Sampai anaknya Kak Dina itu kan lagi ada banyak snack di mobil. Mah dibagi ya, aku mau kasih anak itu.
Terus anak itu dipanggil-panggil sama anaknya Kak Dina. Mungkin dia kurang ngeh ya, kurang ngeh. Anaknya memang kayaknya bukan anak yang ya gitulah. Terus apa namanya, sini dikasihlah snack sama anaknya Kak Dina. Sewenangnya minta ampun loh. Wah dia makasih, terus kayak dibagi-bagi ke teman-temannya gitu karena lagi ada banyak roti atau apa. Kalau aduh seneng ngelihat mereka seneng itu Kak Dina dan anak-anaknya dari Kak Dina ikut seneng loh. Seperti itu. Lah gitu juga kalian, apa yang kalian punya? Ngobrol seperti Tuhan Yesus tadi, ya. Seperti halnya juga kedatangan Tuhan Yesus mengubahkan seperti halnya Sakeus. Aku itu sejak main sama Tommy atau sejak main sama Kenneth, aku kok jadi ini ya, berubah ya. Atau mungkin orang lain yang bilang, kamu itu sekarang berubah loh. Dulu itu nuwakal, kalau sekolah minggu lari ke sana ke sini. Sekarang kamu ini on cam terus. Habis itu atau apa namanya? Jadi anak yang taat. Sekarang on cam terus. Sekarang duduk manis. Matthew, halo, di mana kamu? Nah, habis dibilang apa? Duduk manis, kamu kemana? Kayak gitu. Jadi sesuatu yang berubah dari yang katanya Kenneth tadi, sesuatu yang salah diperbaiki, sesuatu yang nggak benar jadi benar. Jadi kita ini berdampak buat orang lain. Keberadaan kita ini nggak malah ngajarin yang nggak benar. Ayo nyontek yuk, ayo bohong aja yuk, ayo mencuri aja yuk. Tapi lebih ke ayo kita ke sekolah minggu ya. Ini kan waktunya sekolah minggu, nanti aja ya gamenya. Ayo kalau daripada gini, yuk main sekolah minggu bareng-bareng sama aku. Nah, ini kan membawa dampak yang baik, mengubahkan seseorang dari keberadaan kita. Sebenarnya banyak sekali contoh Tuhan Yesus yang bisa kita ambil untuk kita terapkan kehidupan sehari-hari. Tapi paling tidak dari beberapa hal yang Kak Dina sampaikan ini, kalian bisa membawa orang itu happy. Kayak misalkan, Matthew katanya punya sopir ya? Ada sopir? Punya, Kak. Nah, simple. Halo Pak, minta tolong ya Pak, diantarin ke sini. Setelah sampai, terima kasih Pak. Enggak yang beda nggak sama gini? Pak, aku antarin ke sini Pak. Yaudah, buruan ya. Ini nih. Kira-kira sopirnya lebih seneng mana sih Matthew? Lebih seneng diterima Pak. Iya. Nah, kalian sesimpel itu. Bilang say thank you sama mama, papa. Kalau kalian paling nggak kayak kemarin diajari anaknya Kak Dina. Kak Dina itu terharu hanya kata-kataan loh. Anaknya Kak Dina yang kecil itu, Eva, itu ngomong. Waktu kemarin kan ujian habis PTS. Terus dia bilang gini, Mama, makasih ya Ma, udah ngajarin aku. Itu hatinya Kak Dina, ya ampun, so sweet banget gitu. Itu aja udah senang loh. Jadi hal-hal yang sesimpel itu dari perkataan kita, dari muka kita yang smiling sama orang. Evan, suka nggak sama orang yang lihatnya gini, suka Evan? Sama yang, hai Evan, nggak usah lah ngomong hai Evan. Gitu aja. Senang mana sih mukanya yang pertama atau kedua? Evan? Tujuannya. Nah, yang kedua lah, yang nice, hai Evan, atau yang Evan, pretty banget kan, pengen nampol aja ya kan, tapi keberadaan kita sehari-hari ini loh, itu kayak gitu-gitu aja, menghormati orang lain, lihat orang Samaria yang dipandang orang hina, istilahnya dipandang orang Yahudi hina, Tuhan Yesus datangi loh perempuan Samaria itu, ngajak ngobrol, gitu juga ke teman kalian yang lagi sedih tuh, hai, kamu kenapa? Oh, dengerin mereka curhat. Dengerin mereka, ada worship ya? Sorry, oke, Kak Dina langsung percepat aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, ada satu video yang Kak Dina mau share, nanti dibantu Kak Dina. Kak Dina itu dapat tadi malam dari temen ininya Kak Dina. Bagus banget, kalian harus lihat ini dengan seksama, Matthew dan teman-teman yang lain. Kita lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh kita ini. Mungkin nggak harus seperti itu, atau hal sekecil yang bisa kita lakukan hal lain. Coba kita lihat dulu dari videonya. Aku ke
share dulu ya Kak Tina. Udah ya. Kami percaya Tuhan. Ini ditemukan orang gila, orang yang nggak berpengharapan. Sampai dipotong rambutnya, dia nggak bisa mandi sendiri, orang gila sekian tahun. Dicukur, dimandiin, ini sampai banyak orang loh yang bantu. Bahkan kakinya lihat, saking nggak terurusnya, kakinya ini nggak bisa digerakkan loh. Nggak bisa digerakkan. Nah, kakinya sampai dibantu untuk buka, digendong. Dan ini jauh banget teman-teman. Ini di Bali teman-teman, namanya Pak Wayan. Nah, nangis. Aku ini dibawa kemana lagi karena orang-orang seperti ini udah kepahitan. Dia pasrah, sudah dimandiin, badannya lihat kurus kering seperti ini, cuma tulang, karena nggak ada yang ngurus selama ini di jalanan. Dimandiin, digerakin, orang ini mungkin tidak berpengharapan, mungkin hidupnya udah gelap gitu ya, ingin mengakhiri semuanya, nggak ada yang ngurusin, diremehin. Lihat sama anak-anak Tuhan ini, mereka pelayan-pelayan Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, diurusin, didoain, diam aja karena orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini orang-orang yang tadinya orang jalanan, mereka tadinya bersuka cita. Lihat yang hitam ini dia masih tiduran, masih nggak sadar, masih linglung, sampai dilus-lus kepalanya ya, sama didoain gitu. Lihat sukacita orang-orang sekelilingnya itu. Begitu ketemu Tuhan Yesus, wah, ketawa-ketawa. Nah ini dia udah bisa ketawa loh. Begitu mengenal Tuhan Yesus, dia ada harapan. Nah ini udah jalan-jalan pagi yang baju celana biru, itu orang yang gangguan jiwa tadi. Ya, berubah. Nah sekarang dia jualan telur untuk layanan juga ya. Ini orang yang tadi orang dengan gangguan jiwa teman-teman. Itu yang Kak Dina harapin. Nggak harus seperti itu, nanti juga harus yang kalian ketemu orang gila, "Ma, bawa orang gila itu ke rumah, Ma." Nggak harus seperti itu. Tapi apa yang bisa kalian lakukan sehari-hari ini loh. Say thank you, ngormatin mama, jadi anak-anak yang menyenangkan di rumah, jadi anak-anak yang denger-dengeran firman Tuhan, yang menyenangkan sebagai teman, diajak ngobrol. Tadi orang gila tadi, maaf, orang ODGJ ya, sekarang ODGJ itu nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong, dan mungkin bisa jadi nggak mau ngomong karena nggak ada selama ini orang yang mau bicara sama dia. Ada yang kira-kira ada orang gila, kalian mau orang gangguan jiwa, terus kalian deketin, ngajak ngobrol, main game gitu? Kenneth, Evan, enggak kan? Padahal mereka itu just mungkin say hello, mungkin kalian lewat, mereka lagi pengemis, kalian punya makanan, berbagilah. Atau sopir kalian, asisten rumah tangga kalian, pada saat mereka sudah bantu kalian, say thank you. Sama papa pulang kerja, Ya, Pak, thank you. Apa Kenneth? kan kemarin kan ini aku lupa kemarin. Ya. Kemarin aku teman papa aku sama mama aku kan mau kayak anterin kayak makanan kan. Aku lagi ngomong kan. Terus itu aku bilang oke aja. Kenapa mama aku bilang kenapa nggak bilang terima kasih? Oh aku lupa.
Oh, jadi Kenneth lupa say thank you sama orang yang kasih Kenneth snack. Iya. Ya, makanya nggak apa-apa namanya lupa ya. Tapi makanya tuh Kak Dina bilang jadiin itu gaya hidup. Say thank you, kalimat minta tolong, walaupun itu mungkin asisten rumah tangga kalian ya, pembantu kalian, sopir kalian. Nggak ada salahnya kok bilang, minta tolong ya Mbak, ambilin ini, minta tolong ya Mbak, atau Pak, ambilin itu. Dan setelah itu, say thank you aja. Makanya jangan, jadikan itu gaya hidup. Jangan misalkan baiknya yang Kak Dina tadi jelasin hanya di gereja aja. Baiknya kalau lagi sekolah minggu aja. No. Tapi kehidupan kita sehari-hari bahkan sama orang yang loh ya. Kalau bisa malah orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Lihat yang orang video tadi. Orang itu belum kenal Tuhan Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan itu tidak menolong orang yang hanya Kristen aja. Oh, dia bukan Kristen, aku nggak mau tolong. No, malah glow-nya kita, terangnya kita, itu bisa dirasakan sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ini loh. Jadi orang kalau melihat kita itu kayak, oh ini orang Kristen ya? Oh ini anak Tuhan ya? Makanya beda. Nah kayak gitu loh. Oh orang Kristen itu baik-baik ya? Mereka tuh nggak akan loh, bisa jadi nggak akan baca Alkitab kita. Tapi kita ini seperti Alkitab yang terbuka, teman-teman. Bukan berarti, Tuhan Yesus itu baik, beneran. Ada loh ayatnya Tuhan Yesus itu baik. Ada di Matius ini nih. No, mereka bisa jadi nggak lihat itu. Mereka nggak akan baca Alkitab itu. Tapi mereka melihat sisi kehidupan kita sehari-hari ini loh, teman-teman. Anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur. Itu yang dilihat orang. Jadi ibaratnya itu kita ini seperti firman yang terbuka. Orang baca Alkitab itu lewat hidup kita. Gitu. Jadi next Kenneth, anything biasakan bilang say thank you, minta tolong, so nice loh. Tapi it's okay. Kenneth udah good, udah sharing ya. Itu bisa jadi berkat buat teman yang lain. It's good, Kenneth. Yuk, yang lain mungkin Kak Vina, Kak Arif ada tambahan. Yuk kita masuk dalam worship seperti video yang tadi. Kita mau jadi terang buat orang sekeliling kita. Nggak peduli itu agama apa, nggak peduli dengan siapa. Yang penting kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Kita mau say thank you sama Tuhan Yesus, kita mau berusaha untuk bertobat, kita mau berusaha untuk, nah ini Kak Dina nggak tahu soalnya lagunya, berarti Kak Arif ini yang mimpin ini. Nanti doa tutupnya Kak Dina gitu aja ya, aku bisa sih lagu ini. Ini nanti ada ininya kok, ada kata-katanya. Teksnya ya. Silakan Kak Vina gitu. Oke teman-teman, yuk kita coba membuka hati pikiran kita. Judulnya aja udah bagaikan bintang-bintang ya. Jadi kita bisa jadi terang dimanapun kita berada, teman-teman. Kita mau say thank you sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan menjadikan kita orang seperti orang percaya ini. Tuhan memilih kita menjadi orang yang percaya. Yes, kita mau mencontoh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, membawa dampak keselamatan. Hidup kita boleh menjadi berkat buat banyak orang sekeliling kita. Yes. Kita mau jadi glow in the dark, teman-teman. Di mana ada kita, di situ ada berkat, di situ ada Tuhan Yesus yang terpancar dalam kehidupan kita. No matter siapapun, beragama apapun,
dari orang seperti apapun. Tapi biarlah melalui hidup kita, banyak orang terberkati dengan keberadaan kita. Kita seperti hanya firman yang tertulis. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Kita meneladani, kita mencontoh apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk dunia ini. Tuhan Yesus adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah terang. Dan Kak Dina berharap kita pun menjadi terang dimanapun kita berada. Telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Yes. Orang mengatakan kamu masih kecil, kamu bisa apa? No. Hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan detik ini, lakukan teman-teman. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, agar orang melihat Tuhan Yesus dalam diri kita dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadilah orang yang membawa dampak sukacita buat orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya video tadi, keberadaan hamba-hamba Tuhan itu tanpa melihat orang ini agama apa, tanpa melihat orang ini seperti apa, tapi dengan cinta kasih seperti halnya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, menjadi terang pada saat orang ini sudah tidak ada harapan lagi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan harapan buat kita semua. Yes. Mungkin kita saat ini tidak mampu, tapi biarlah kita menempel, kita melekat pada sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus mampu melakukannya. Ayo teman-teman, kita sama-sama mempunyai hati. Kita minta pada Tuhan Yesus punya hati berkat buat orang sekeliling kita. Jadi anak-anak sinar, anak-anak terang dimanapun kita berada. Terang itu dibutuhkan di tempat gelap. Terang itu dibutuhkan untuk orang-orang yang kehilangan berpengharapan. Buat teman-teman kita yang membutuhkan teman yang baik, buat orang tua kita yang membutuhkan kita menjadi anak-anak yang taat, lakukan itu teman-teman. Tutup mata kalian. Bayangkan bahwa betapa Tuhan Yesus itu sudah sangat baik terhadap kita. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan yang terbaik, keselamatan, kasih, berkat. Sampai detik ini, kalian bisa Zoom di sini, itu sudah sangat bersyukur. Bayangkan baik teman-teman kalian yang di pelosok-pelosok, yang tidak punya kuota, bahkan tidak ada handphone, bahkan mungkin mereka tidak mengenal gadget yang canggih, yang bisa nge-Zoom, atau bahkan mereka nggak tahu apa itu Zoom. Bersyukurlah kalian ada di saat ini, menikmati Zoom, menikmati sekolah minggu dengan sangat-sangat bebas dan terfasilitasi. Dan sukacita itu bisa kalian tularkan buat orang-orang sekeliling kalian. Sukacita itu bisa kalian tularkan buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus, yang membutuhkan terang dengan sikap perbuatan kita yang baik, yang nice, yang benar di hadapan Tuhan, yang benar sesuai firman Tuhan. Maukah teman-teman ini berjanji, ataukah maukah teman-teman ini mempunyai keinginan, niat untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi terang dimanapun kita berada? Jika kalian yang punya kerinduan itu,
Kalian bisa angkat tangan, Kak Dina akan mendoakan kalian. Kalian bisa raise hand. Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Mereka punya kerinduan Tuhan untuk menyenangkan hatimu, untuk bisa menjadi bintang, untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi glow in the dark Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, kirimkan pasukan malaikatmu dalam kerajaan surga untuk mendampingi mereka. Kirimkan Tuhan Roh Kudusmu, masuklah Roh Kudus dalam hidup, hati, pikiran mereka, perkataan mereka. Sehingga pikiran mereka, langkah-langkah mereka, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan Tuhan. Semuanya ada dari Engkau Tuhan. Dan semua anak-anak ini Engkau mampukan berubah Tuhan. Menjadi anak-anak yang luar biasa lebih baik. Dan mereka akan menjadi laskar Kristus yang luar biasa Tuhan Yesus. Mereka akan jadi warrior-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi army-Mu Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Aku berdoa, aku memohon kemurahan-Mu agar Roh Kudus nyata dalam kehidupan mereka sehingga orang-orang di sekelilingnya boleh melihat bahwa mereka anak-anak terang, melihat Engkau ada dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Tuhan tangan ini Tuhan mengurapi mereka ya Bapa. Izinkan tangan ini Engkau pakai Tuhan untuk memberkati mereka Tuhan menjadi anak-anak terang. Perubahan demi perubahan akan terjadi mulai detik ini. Orang tua mereka akan merasakan dampak bahwa mereka sudah berubah. Tuhan Yesus ada dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik, ikuti Kak Dina berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Paksakan Tuhan kerinduan-Mu untuk aku menjadi sebuah pribadi yang Kau kehendaki. Pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Tuhan, sekarang kami mau doa. Tolong berkati supaya bangsa dan negara kami, pemimpin kami, keamanan kami, dan vaksin dan tenaga kesehatan bisa berjalan dengan lancar. Tolong berkati supaya bangsa dan semua negara ini bisa berjalan dengan lancar supaya tidak ada COVID dan kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu ini. Amin. Tuhan, kami doa untuk dan sekolah agar kembali offline. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman dan sekolah dan guru sekolah minggu agar diberkati dan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini saya mau berdoa buat Rusia dan Ukraina agar terdapat perdamaian, agar Rusia dan Ukraina dapat bersahabat. Tuhan tolong berkati agar perang yang terjadi agar berhenti. Berkati agar pokok makanan mereka tetap ada dan mereka bisa makan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Ya Tuhan, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk setiap anak-anak yang sudah datang Tuhan, dan kami percaya, mau percaya setiap firman yang ditanamkan pada setiap mereka itu semua akan tertanam dengan baik Tuhan, akan berakar dengan kuat dan mereka akan memberkati orang sekitar mereka. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mereka yang dalam masa-masa ujian Tuhan, berikan hikmat-Mu lebih lagi pada mereka, dalam mereka belajar, dalam mereka mengerjakan Tuhan, biar mereka boleh mengerjakan dengan jujur Tuhan sesuai kemampuan mereka, dan biar mereka hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan, dan biar mereka boleh selalu jadi berkat Tuhan untuk teman-teman dan guru mereka. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga mereka. Hamba-Mu percaya damai sejahtera, sukacita, kerukunan ada pada keluarga mereka Tuhan. Engkau yang akan cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Hamba-Mu percaya mereka akan menjadi anak yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami, sertai setiap kami Tuhan, dan Engkau yang pertemukan kami lagi minggu depan dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke.